Amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan selepas kita mengerjakan berjamaah malam Senin. Kita lanjut ngaji membahas kitab fikih, yaitu karya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Sebelum kita mulai ngaji, kita kirim Al-Fatihah untuk penulis kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji auladihi wa dhurriyyati jami'a ali baiti ikhwan anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu syuhada malaikatu muqarrabin. Khususnya Syekh Al-Allamah Syekh Zainuddin Al-Malibari, khususnya Syekh Al-Ustaz Abdul Rahim Ibnu Abdul Mughni, ila Syekhna Zairun Tafin Abdullah, Allahumma anfa'na bi ulumihim fid dharain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin terakhir kita membahas tentang sholat gerhana. Karena kemarin itu sebenarnya loncat, belum pembahasan sholat sunnah, tetapi karena kemarin kita akan mengerjakan sholat gerhana, maka kita bahas terlebih dahulu sholat gerhana. Tapi sebenarnya urutannya kita membahas tentang mubtilatus shalah, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Dari sebelum-sebelumnya kemarin, mulai dari syarat-syarat sahnya sholat, kemudian rukun-rukunnya sholat apa saja, sudah kita bahas. Nah, maka sekarang kita yang membatalkan sholat, yang merusak sholat itu apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi mubtilatis sholati. Bab menerangkan hal-hal yang membatalkan sholat. Wa tabtulu, dan batal as-sholatu sholat, fardhan kanat aw naflan, baik sholat fardu atau sholat nafil, sholat sunnah, bisa ba'ati khisalin, dengan sebab 7 perkara. Jadi ringkasannya, yang membatalkan sholat itu ada 7 perkara. Yang pertama, biniyati qat'iha, dengan niat memutus sholat atau keluar dari sholat. Au bita'liqihi, atau dengan menggantungkan niat untuk keluar dari sholat tersebut. Bihusuli syai'in, dengan terjadinya sesuatu, walau muhalan adian, walaupun secara umumnya ini mustahil terjadi. Yang pertama adalah yang membatalkan sholat, niat keluar dari sholat, atau masih berkaitan dengan niat, atau menggantungkan niat. Misalkan kita sedang sholat, tengah-tengah sholat, saya batalin lah, baru niat saja, maka itu sudah batal sholatnya. Atau menggantungkan niat keluar dari sholat. Wah, ini mendung nih, ntar kalau hujan saya batalin lah. Walaupun belum hujan, kita menggantungkan niat mengeluarkan sholat, keluar dari sholat dengan terjadinya hujan, itu sudah seketika batal sholatnya. Bahkan walaupun menggantungkan kepada sesuatu yang secara umum mustahil terjadi. Ya, misalkan yang secara umum kayak siang-siang tengah-tengah terik panas, kita ngomong dalam hati tengah-tengah sholat, nih kalau hujan saya batalkan sholat. Walaupun secara umum ini lagi musim kemarau, nggak bakal hujan. Nah, maka itu juga langsung seketika itu juga batal sholatnya. Ka'annawa, seperti misalkan contohnya ada orang niat, idza jaa fulan, kalau fulan datang, au idza nazala al-matar, atau kalau turun hujan, qata'tus shalah, aku akan putus salat saya. Au bi taraddudin fi qat'iha, atau ragu-ragu memutus salat. Wah, hujan nih, saya punya jemuran, putus nggak salatnya? Ragu-ragu itu seketika batal juga salatnya. Kenapa? Limunafati dzalikal jazmi,
limunafati dzalika, karena keraguan-raguan, keluar nggak sholat, putus nggak sholatnya, itu menghilangkan al-jazma bin niyah, kemantapan niat. Al-masyrut dawamuha, yang mana kemantapan niat itu terus dawam, harus ada di dalam sholat. Maksudnya selama kita mulai takbir sampai salam, walaupun istilahnya niat itu di dalam hati ketika takbir ya, Allahu Akbar. Ketika kita takbir, itu kita niat, saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu tempatnya niat waktu takbir. Tetapi niat itu mesti berterusan di dalam sholat kita, mulai takbir sampai salam. Nah, kalau misalkan ada keraguan-raguan di dalam sholat, berarti itu sudah menghilangkan kemantapan hati kita dalam hal niat sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, biziyadati ruknin, dengan menambah rukun fi'liyin yang berupa gerak. Rukun sholat ada 2 macam, ada yang rukun berupa gerakan, ada yang rukun bacaan. Yang bacaan seperti Al-Fatihah, tasyahud akhir, itu sholawat, itu rukun qauli atau rukun yang berupa ucapan, bacaan. Sedangkan ada juga rukun yang berupa gerakan, ya gerakan-gerakan sholat semua, ya ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, itu semua rukun-rukun yang berupa gerakan. Nah, yang membatalkan sholat menambah rukun gerakan. Amidan, dalam keadaan sengaja, aliman bitahrimi, dan tahu keharaman hal tersebut. Sengaja nambah rukun gerakan dalam keadaan tahu tentang keharamannya dan sengaja, maka langsung batal. Nambah ruku jadi 2 kali rukuknya, maka ini kalau sengaja dan tahu keharamannya, maka batal sholatnya. Lah kemarin gimana itu kalau sholat gerhana? Memang tata caranya seperti itu. Kalau sholat gerhana itu tata caranya memang seperti itu. Berbeda. Bi syarti kauniha li ghairi mutaba'atil imam, dengan syarat adanya tambahan rukun gerakan itu li ghairi mutaba'atil imam, untuk selain ikut imam. Kalau ikut imam maka selamat. Selamat. Tapi kalau tidak dalam mengikuti imam, kemudian kita nambah rukun yang berupa gerakan, maka itu membatalkan sholatnya. Dalam sengaja loh ya, sengaja. Kalau nggak sengaja ya nanti ditambal atau dikafarohi dengan sujud sahwi. Kaziyadati ruku'in, seperti nambah ruku', au sujudin, atau nambah sujud, wa illam yatma'inna fihi, walaupun tidak tumakninah, walaupun cuma set gitu saja, maka juga sudah dikatakan nambah rukun. Walaupun nggak tumakninah kan tenang dulu sebentar, tenang, kemudian balik lagi. Enggak, walaupun nggak tumakninah, set gitu aja, langsung sudah batal sholatnya. Kemudian kalau yang ditambah itu rukun qauli, maka tidak batal. Rukun qauli misalkan baca Fatihah, sudah baca Fatihah, nambah lagi baca Fatihah lagi, nambah lagi sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka itu tidak membatalkan. Baca tasyahud sampai mungkin karena imamnya lama, atau mungkin enggak hafal surat panjang, sholat sendirian, kemudian enggak hafal surat-surat yang lain, hafalnya Al-Fatihah, baca Fatihah lagi bolak-balik. Itu kan rukun qauli, maka itu tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan adalah rukun
fi'li alias rukun yang berupa gerakan, dan itu sengaja. Kemudian yang ketiga bi fi'lin katsirin, dengan gerakan yang banyak. Tentu saja gerakannya bukan gerakan-gerakan sholat, bukan gerakan dari berdiri menuju ke sujud, gerakan-gerakan lain selain gerakan sholat. Fala yadurru, maka tidak bahaya, al-fi'lu al-khafifu, gerakan yang sedikit, gerakan kecil, awil qaulilu, atau gerakan yang sedikit, kama sayati, nanti akan datang keterangannya. Jadi syarat batalnya sholat dengan gerakan itu kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama, antakuna kathratuhu biyakin, banyaknya itu memang sudah yakin saya ini gerakannya sudah banyak, maka itu sudah membatalkan. Tapi kalau ragu-ragu, falau syakka fi fi'lin, kalau dia ragu-ragu dalam satu gerakan, tadi saya gerak tapi ragu-ragu tadi itu gerakan, terhitung gerakan banyak apa sedikit ya, maka tidak batal. Yang pertama syaratnya, gerakan itu membatalkan sholat kalau diyakini memang itu gerakan yang banyak. Maksudnya banyaknya itu dengan secara yakin, bukan ragu-ragu, yakin memang udah banyak. Yang kedua, wa ayyakuna min ghairi jinsi af'aliha, dan gerakan itu bukan gerakan sholat, bukan gerakan dari berdiri mau ke sujud, gerak juga itu, tetapi bukan gerakan itu maksudnya. Ya mungkin gerakan dia jalan, atau mungkin dia mukul, atau apapun itu. Kadorbin, seperti memukul, wa masyin, ataupun berjalan. Amma idza kana min jinsiha, kalau gerakan itu gerakannya sholat, gerakan sholat dan bukan pas rukunnya, fahuwa ziyadatu ruknin, maka itu masuk gerakan tambahan rukun, nambah rukun gerakan. Waqat marron, dan sudah lewat. Berarti jelas kalau memang dia mengerjakan itu dengan sengaja, nambah gerakan sholat, maka ya batal. Kemudian yang ketiga, wa ayyasdura mimman alima tahrimahu, gerakan tadi itu bersumber dari orang yang sudah tahu keharamannya, tahu kalau haram gerakan banyak di dalam sholat, dan dia ngerjakan dengan sengaja, maka itu batal. Saya ulangi lagi, syaratnya gerakan itu membatalkan sholat. Yang pertama, banyaknya itu secara yakin memang sudah banyak gerakannya itu. Kemudian yang kedua, gerakannya itu bukan gerakan sholat. Yang ketiga, yang melaksanakan atau gerakan itu bersumber dari orang yang tahu tentang keharamannya. Kalau memang nggak tahu, maka dia tidak masalah. Kalau nggak tahu tentang keharamannya, dia masih gerak-gerak, mungkin baru masuk Islam. Ada sahabat baru masuk Islam, ya masih sholat tuh masih tolah-toleh, masih main-main janggut dan lain sebagainya. Maka yang nggak dimarah oleh Nabi, diajari, karena dia baru masuk Islam, masih punya uzur untuk tidak tahu tata tertib di dalam sholat. Tapi kalau dia sudah tahu tata tertibnya, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang banyak, maka bisa batal sholatnya. Kemudian yang keempat, wa ayyakuna fi ghairi syiddati khauf, wa ayyakuna fi ghairi syiddatil khauf, yaitu kondisinya tidak dalam syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu seperti waktu perang. Ada nanti sholat itu namanya sholat khauf, sholat ketika dalam kondisi sangat takut, dalam keadaan perang, maka boleh sholat itu sambil berjalan, sambil tiarap, sambil berlari dan lain sebagainya, sambil sembunyi. Itu namanya syiddatul khauf. Tapi tetap membaca bacaan sholat, ya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sambil nembak-nembak. Saking pentingnya sholat.
Nah, kalau begitu lain kondisinya. Walaupun gerakan banyak, mau dijungkir balik sekalipun nggak batal sholatnya, karena waktu itu memang kondisinya sedang syiddatul khauf, sangat takut. Allahu Akbar. Gimana? Nggih, monggo. Nggih. Nah, kondisi sekarang saya dalam kondisi driver di tol. Nah, itu. Sambil driver Gimana? Kalau sambil itu sholat dengan perang tadi. Kan hubungannya dengan perang. Enggak, kan lain. Kalau perang itu namanya syiddatul khauf, dalam keadaan sangat takut. Kalau driver sangat takut apa enggak? Kondisinya itu dalam keadaan sangat takut apa enggak? Kalau di dalam safar kita boleh sholat sunnah, yang boleh. Sholat sunnah itu sambil berkendara boleh. Sholat sunnah sambil berkendara itu boleh. Sambil jalan atau sambil kita naik motor. Tapi sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib enggak boleh. Nah, tapi kalau yang sholat syiddatul khauf, sholat khauf, sholat dalam keadaan waktu perang, itu sholat wajib boleh. Dan memang tata caranya berbeda. Tata caranya ya nanti bebas, mau kita sambil jungkir balik, sambil nembak-nembak ya, begitu. Saya ulangi lagi ya, 5 kategori gerakan itu membatalkan sholat. Yang pertama, banyaknya itu secara yakin. Yang kedua, bukan berupa gerakan sholat. Yang ketiga, berasal dari orang yang tahu keharaman hal tersebut. Haram, nggak boleh, dia tahu dan sengaja, maka batal. Kemudian yang keempat, itu bukan dalam keadaan syiddatul khauf, sangat takut, atau dalam keadaan perang lah, gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ayyakuna wilaan, berturut-turut. Jadi gerakan banyak berturut-turut. Kalau gerakannya nggak berturut-turut, maka nanti tidak batal. Jadi gerakan yang membatalkan, gerakan itu dibagi dua. Ada gerakan besar, ada gerakan kecil. Kalau gerakan besar itu seperti gerakan leher, gerakan kaki, itu gerakan besar. Tangan itu gerakan besar. Tapi kalau gerakan kecil itu seperti mata, kelopak mata, telinga, hidung, lidah, bibir, jari-jari, itu nama gerakan kecil. Gerakan kecil. Maka itu nggak membatalkan walaupun banyak. Asalkan tidak niat main-main. Kalau niat main-main dia langsung batal. Tapi kalau gerakan itu gerakan kecil, nggak membatalkan. Tapi kalau gerakan besar, gerakan siku kayak gini, kemudian melangkah, garuk-garuk, yang dihitung gerakan besar adalah waktu gerakan sikunya. Tapi kalau waktu garuk-garuknya, kalau hanya jarinya saja, maka itu namanya gerakan kecil. Itu tidak membatalkan sholat. Maka penting yang menjadi garis besar adalah gerakannya itu besar, kemudian 3 kali ke atas, 3 kali ke atas, gitu. Banyak itu kan 3 kali ke atas, kemudian berurutan. Gerakan besar 3 kali ke atas dan berurutan. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidak membatalkan. Gerakannya gerakan kecil, walaupun banyak dan berurutan, tidak membatalkan. Atau gerakan besar, tetapi nggak banyak, itu nggak batalkan juga. Kemudian misalkan gerakan itu besar, kemudian banyak, tetapi nggak berurutan. Gerak sebentar, terus diam lagi. Gerak sebentar lagi, diam lagi. Ada jarak antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, maka itu juga nggak membatalkan.
dengan syarat memang tidak niat main-main ya. Nah, biasanya ini terjadi kalau dalam mengisi shaf yang kosong. Misalkan waktu sedang berjamaah, shaf yang di depannya batal misalkan, kemudian dia keluar. Nah, maka yang di belakang disyariatkan untuk maju mengisi shaf yang kosong. Nah, maka caranya melangkah satu langkah, 1, 2. Itu kan 2 gerakan. Itu gerakan besar, kemudian 2 langkah. Misalkan 2 langkah, 1, 2, sejajar, disejajarkan. Kemudian diam dulu, dikasih jeda. Kan baru setengah nih, baru setengah perjalanan. Nah, kemudian melangkah satu lagi, 1, 2. Maka itu tidak membatalkan salat. Asalkan karena gerakannya tidak sampai berurutan. Gerakannya memang gerakan besar, tetapi tidak banyak dan juga tidak berurutan. Maksudnya kan kita kan nggak langsung dari satu shaf ini kan nggak langsung satu langkah besar. Ya mungkin sedikit lah. Jadi kan misalnya dari shaf ini ya, shaf 1 sampai ke depannya, sampai ke depan. Ini kan kita melangkah 1 sampai di tengah-tengah nih. Nah, belum sampai langsung ke sana. Nah, 1 disejarkan dulu kakinya. Kakinya di ke sejajar begini. Nah, baru kemudian langkah lagi 1, 2. Misalnya ini shafnya tempat berdiri 1, 2. Diam dulu sejenak supaya ada jeda. Kemudian 1, 2. Kan kita nggak mungkin sampai langsung begini 1 meter kan, langkah kita kan terlalu, nanti kalau pas pakai sarungnya ndak pas sarungnya kecil ndak lucu. Jadi dibuat 2 kali langkah, 1, 2, berhenti dulu di tengah-tengah, sehingga pas di tengah-tengah kita ndak ada jajarannya, yang masih dalam kondisi perjalanan menuju shaf yang kosong. Kemudian lanjut lagi 1, 2. Ini khilafiyat antara para ulama. Boleh juga ada yang mengatakan 1, 2 ini 2 gerakan. Ada yang mengatakan begitu, 2 gerakan karena 1, 2. Ada yang mengatakan ini 1 gerakan, 1. Karena yang ini nih bukan gerakan, hanya menyempurnakan gerakan yang awal, bukan gerakan lain gitu. Sehingga boleh juga 1, 2, kemudian 3. Jadi langkah yang terakhir ini tadi itu dikatakan penyempurna kan. Jadi langkahnya 2, 1, 2. Yang ini nggak dihitung gitu. Ada yang mengatakan begitu. Jadi yang paling selamat ya yang pertama tadi itu. Jadi 1, 2, misalkan itu dihitung 2 gerakan ya. 2 gerakan, 1, 2, berhenti dulu. Kemudian lanjut lagi 1, 2. Nanti yang lain begitu juga, misalkan sudah shaf terakhir nih. Sudah shaf terakhir, maka nanti yang bergeser. Misalkan yang kosong itu shaf pertama, shaf kedua maju, shaf ketiga maju, shaf keempat maju. Yang shaf kelima ada terakhir, bukan bolong. Maka nanti geser ke samping, ke tengah gesernya. Gesernya ke tengah. Bukan yang tengah ke samping, tapi yang samping menuju ke tengah. Itu untuk menyempurnakan shaf. Jadi dalilnya dari mana? Kok bisa gerak-gerak ngatur shaf itu? Dalilnya itu para ulama mengambil kesimpulan bahwa walaupun di dalam sholat itu merapikan shaf itu masih disyariatkan. Rasulullah SAW waktu malam-malam sedang sholat, kemudian ada Abdullah bin Abbas sepupu beliau ikut juga bermakmum sama Nabi, disejajarkan sama Nabi, disejajarkan. Jadi Nabi dalam keadaan sholat kan si Abdullah bin Abbas ditarik sejajar dengan Nabi, Kemudian Sayyidina Ibn Abbas mundur sedikit. Itu dalam keadaan sholat. Maknanya mengatur shaf di dalam sholat itu walaupun cuma berdua itu masih disyariatkan. Kemudian waktu
Waktu salam Nabi tanya, kenapa kamu kok mundur? Padahal kamu saya suruh sejajar dengan saya. Kata Abdullah bin Abbas, tidak pantas saya ini untuk sejajar dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan Nabi dan Rasul. Maka untuk menjaga adab, maka beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas mundur sedikit dari Rasulullah. Jadi kalau imam dengan makmum tuh boleh sejajar boleh. Yang nggak boleh itu makmum lebih depan daripada imam, nggak boleh. Sejajar boleh. Nah, kemudian bagus lagi mundur sedikit. Mundur sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Itu terkait dengan gerakan. Jadi gerakan secara umum itu tadi itu 5 disebutkan karena ada perintilan-perintilannya, tapi garis besarnya itu adalah yang pertama gerakan besar. Kemudian yang kedua gerakannya berurutan. Kemudian jumlahnya 3 ke atas. Nah, kalau udah 3 itu udah banyak. 3 dan berurutan, maka batal salatnya. Tambah sengaja lagi. Ya gimana? Iya. Enggak, tidak lagi disunahkan untuk maju. Karena ya sudah selesai jamaahnya. Itu sudah tidak ada jamaah lagi, sehingga enggak disyariatkan, disunahkan untuk maju lagi ngisi saf yang depan. Ya cukup menyelesaikan sendiri salatnya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama tadi yang membatalkan salat adalah niat memutus salat. Yang kedua menambah rukun gerakan. Yang ketiga gerakan yang banyak. Yang ketiga adalah gerakan yang banyak. Kemudian yang keempat, bin nutqi, berbicara amdan dengan sengaja. Yang keempat, bin nutqi, berbicara amdan dengan sengaja, biharfaini, dengan 2 huruf mutawaliyaini yang berurutan. 2 huruf berurutan, min kalamil bashar, dari bahasanya manusia, atau min haditsin qudsiyin, atau dari hadis qudsi, atau dari hadis. Wa illam yufida, walaupun tidak berfaedah, walaupun tidak memahami. Kalau ada satu kata, 1 huruf, jadi berbicara walaupun 1 huruf tapi kok memahamkan, maka itu membatalkan sholat. Memangnya ada 1 huruf memahamkan. Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak ada, tapi bahasa Arab itu ada banyak, ada beberapa. 1 huruf saja tapi itu bisa memahamkan. Contohnya misalkan ro tok gitu, ro, tidak ada apa-apa, enggak panjang, pokoknya pendek, ro. Itu artinya lihatlah. Atau ki, huruf qaf harakat kasrah, ki, itu aja artinya jagalah. Itu 1 huruf itu memahamkan, maka itu sudah batal salatnya. Atau 2 huruf atau lebih yang tidak memahamkan, yang tidak memahamkan, itu juga batal salatnya dengan sengaja, berbicara dengan sengaja. Kemudian yang kelima adalah biwusuli muftirin li jaufihi, masuknya hal-hal yang membatalkan puasa ke dalam dalamnya. Jadi makan atau minum. Falau akala, seandainya ada orang makan, au syariba, atau minum, fi sholati, dalam sholatnya, amdan, dengan sengaja, batalat, maka batal sholatnya. Wa in qalla, walaupun sedikit kok cuma 1 butir nasi sisa nih, atau tahu isi habis buka puasa. Nah, maka kalau sengaja ditelan batal. Gimana? Ya dikeluarkan, kantongin, dikantongin. Kalau manis, rasa manis, enggak, kalau rasa enggak.
Yang jelas itu ada benda, ada bendanya, ada benda makanan atau minumannya. Kalau rasa itu kan bekas, mungkin kayak habis sikat gigi atau habis ngopi. Nah, asalkan memang tidak ada bendanya, maka itu tidak membatalkan. Jadi yang kelima, masuknya hal-hal yang membatalkan puasa ke dalam rongga. Jadi saya makan minum lah, makan minum kalau sengaja maka batalkan puasa, batal salat. Jadi kalau ada solusinya, kalau misalkan ada sisa makanan, ya dikeluarkan, masukkan dalam kantong, atau pakai tisu dan sebagainya, atau dibuang. Kalau zaman dulu karena memang masjidnya masih tanah, ya biasa mereka buang ludah atau buang dahak ketika dalam sholat. Misalkan kan dahak keluar pas di dalam mulut, itu kalau ditelan lagi bisa batal. Nah, makanya kalau waktu di masjid zaman dulu, waktu masih tanah, masih pasir, ya mereka buang langsung di masjid gitu. Nah, kalau kita gimana? Langsung pas masjidnya karpet diamuk marbotnya. Nah, maka dia dibuang di dalam sakunya, atau pakai tisu atau pakai sapu tangan. Kemudian yang keenam, bi ikhlali syartin min syurutiha, yang keenam yang membatalkan salat adalah hilangnya syarat dari syarat-syaratnya salat. Ma'qudratihi 'alaiha, sedangkan dia dalam keadaan mampu untuk memenuhi syarat tersebut. Syarat-syarat sah salat apa aja kemarin? Yaitu menghadap kiblat, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari najis, kemudian masuk waktu sholat, terus apa lagi? Menutup aurat. Jadi kalau salah satu dari 5 syarat ini hilang ketika tengah-tengah sholat, sedangkan kita mampu, maka maksudnya mampu untuk memenuhi syarat itu, maka batal sholatnya. Misalnya tengah-tengah sholat tiba-tiba auratnya terbuka, maka syaratnya kan hilang berarti, maka langsung batal sholatnya. Kalau maksudnya kita dalam keadaan mampu menutup aurat. Atau misalkan kita tengah-tengah sholat kita tiba-tiba sadar ternyata ini di luar waktu sholat. Misalkan kita sholat duhur, Allahu Akbar, baru kita ngerti, tiba-tiba baru dengar azan, baru azan duhur, berarti saya sholat tadi belum masuk waktu duhur, maka langsung batal sholatnya. Berarti dia nggak sah sholatnya waktu itu. Baru bangun, langsung tiba-tiba diingat, ini waktu udah duhur nih, nggak ngerti jam, langsung sholat. Tiba-tiba baru ngerti, dengar azan, baru masuk waktu duhur. Berarti sholatnya tidak pada waktunya, tidak memenuhi syarat, maka batal sholatnya. Gimana? Kalau itu namanya bukan batal, itu namanya qadha. Maksudnya nggak batal itu sholatnya, tidak batal, diteruskan. Karena waktu asar itu, kalau ini waktu asar itu juga masuk waktu duhur kalau dalam kondisi jamak, ya kan? Kalau dalam kondisi jamak kan waktu asar juga waktunya duhur, juga waktu asar. Maka itu yang tidak boleh itu seperti waktu ngerjakan sholat duhur sebelum waktunya, atau ngerjakan sholat subuh sekarang nih misalnya, kayaknya sudah subuh nih kayaknya, tak tahu lihat jam, belum subuh, itu tidak sah begitu. Karena kan subuh itu kan tidak ada waktu jamaknya, dia tertentu waktunya. Tapi kalau yang kayak tadi itu bukan batal sholatnya, tetapi status sholatnya jadi sholat qadha. Status sholatnya jadi sholat qadha. Contohnya ka'an ahdatsa, seperti misalkan tiba-tiba orang berhadas asna as-salat, ketika tengah-tengah salat. Walau bila qasdin, walaupun dengan tanpa sengaja. Aw in kasyafat auratuhu, atau terbuka auratnya. Tiba-tiba ketiup angin, auratnya terbuka, maka batal salatnya. Tetapi kalau segera ditutup, misalkan tiup angin langsung ditutup, maka
Tidak batal, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau ditiupangin dibiarin aja gitu. Wah ISIS enak. Akhirnya ya kita mampu untuk menutup aurat tapi dibiarin aurat terbuka, akhirnya batal sholatnya. Yang ketujuh yang terakhir, bitarki ruknin min arkaniha amdan. Meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat dengan sengaja. Baik itu rukun fi'li ataupun rukun qauli, rukun gerakan ataupun rukun ucapan, maka itu kalau kita tinggalkan maka batal salatnya. Kalau tadi yang nambah, yang membatalkan hanya rukun yang berupa gerakan saja. Tetapi kalau ninggalin dengan sengaja rukun apa saja, baik qauli ataupun fi'li, maka batal. Enggak baca Fatihah misalkan, sengaja enggak baca Fatihah, maka batal salatnya. Saya ulangi, ada 7 hal yang membatalkan salat. Yang pertama, niat keluar dari salat. Dengan keterangan tambahan tadi, entah niatnya itu digantungkan dengan terjadinya sesuatu ataupun ragu-ragu, itu pokoknya dengan niat keluar dari salat, batal salatnya. Yang kedua, apa tadi? Menambah rukun gerakan. Menambah rukun gerakan. Rukun yang berupa gerakan. Terus yang ketiga, bergerak dengan gerakan yang banyak dan berurutan. Bergerak dengan gerakan yang banyak dan berurutan. Gerakannya pun gerakan besar. Kemudian yang keempat, berbicara. Bicara dengan sengaja. Baik berbicara itu satu kata, satu huruf, tetapi memahamkan, ataupun 2 huruf lebih, walaupun tidak memahamkan. Kemudian yang kelima adalah masuknya perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi ringkasnya makan minum dalam sholat dengan sengaja, batal puasa juga. Batal sholatnya juga. Kemudian yang keenam, apa tadi? Hilangnya syarat-syarat sah sholat ketika tengah-tengah sholat. Hilangnya syarat-syarat sah sholat ketika tengah-tengah sholat. Apa itu 5 syarat sah sholat? Suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis, kemudian menghadap kiblat, masuk waktu sholat, nutup aurat. Nah ini kalau kita hilang dari 5 ini, 1 dari 5 ini, maka batal sholatnya. Kalau dalam kondisi memang kita mampu, kita sholat, tiba-tiba kejatuhan, tak cecak, maka batal sholatnya. Karena kan kita sholat tuh harus suci dari najis, maka batal sholatnya. Langsung dibersihkan dulu, baru mulai sholat lagi. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir, meninggalkan rukun dengan sengaja. Meninggalkan rukun apa saja, rukun ucapan ataupun gerakan, maka nanti itu bisa membatalkan sholat. Ada pertanyaan sampai sini? Nggih. Dibetulkan, tidak masalah, asalkan gerakannya nggak sampai 3 berurutan. Nah, apa ditahan, apa di pasam ya Allah liman hamidah langsung melorot. Dibatalkan saja tidak apa-apa. Batalkan, sarungnya diperbaiki, kemudian ngulang sholat lagi. Daripada pasam ya Allah liman hamidah tiba-tiba hilang sarungnya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Mungkin ada pertanyaan lain? Yang keempat tadi, yang keempat itu berbicara. Dalam kita waktu sholat kita nyimak artinya kadang kan. Iya. Artinya sampai bersuara ya. Bersuara. Itu termasuk. Termasuk berbicara. Masuk bicara. Batalkan. Kalau menyimak dalam hati saja. Menyimak dalam hati saja.
Kita lanjut sedikit masuk muqaddimah ya. Faslun babun fi sholatin nafli, bab sholat-sholat sunnah. Nah, ini kemarin kita sudah habis waktunya ya. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya membahas sholat-sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah, kemudian tata cara mengerjakan beberapa sholat sunnah. Karena ada beberapa sholat sunnah itu yang tata caranya sedikit berbeda dengan sholat seperti biasanya, seperti umumnya. Seperti sholat Id, takbirnya agak banyak. Sholat gerhana dan sebagainya, sholat istisqa, nah itu agak berbeda. Maka nanti ini pembahasannya tersendiri selepas sholat fardu yang gerakannya yang sudah umum, yang sudah kita ketahui. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah terima ngaji kita, Allah fahamkan kita, Allah beri taufik dan kekuatan untuk mengamalkan dan juga menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.